Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Sebelum mulai pelajaran, coba kita pimpin doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita membaca doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba periksa kelasnya sudah bersih atau belum? Kalau belum, sampah-sampahnya diambil itu. Ya, kalau sudah siap untuk belajar, keluarkan alat tulisnya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Kalau sudah siap untuk belajar, hari ini pelajaran kita tentang determinan matrik Bohordo 2x2. Determinan dan inverse matrik Bohordo 2x2 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang matrik. Di matrik itu ada perkalian matrik, ada pengertian matrik, dan ada lagi yang namanya itu pengurangan matrik, penjumlahan matrik. Yang itu sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan determinan matrik. Apakah kalian sudah membaca tentang determinan matrik dan inverse matrik? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dipelajari. Sekarang kita masuk ke dalam determinan matrik. Di determinan matrik itu pertama kita harus tahu dulu apa pengertian matrik. Siapa yang tahu apa pengertian matrik? Coba. Sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan diberi tanda kurung. Yang diberi tanda kurung. Ya, sebelum kita mulai pelajaran lagi, kita absen dulu. Kita absen. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Nah, hadir semua. Coba absen. Marcel Wahyuni, Jihan Ramadhani, Mutimul Ipada, Hesti Padilla, Duta Harta, Rio Romansa, Repalina Mustika, Clara, Intan, Yusro, Munawaro, Sri Puye, Nopran, Delta,
Pandu, Ediansa, Putri, Andini Apriani, Repa Mauli, Kirana, Stephen, Isromi. Ya, ada yang satu yang tidak hadir ya. Mana itu yang tidak hadir? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, berarti dia alfa ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran yaitu matrik. Tadi kan di situ sudah ada pengertian matrik tadi, pengertian matrik dan determinan. Sekarang kita determinan matrik. Sebelum kita belajar determinan, di situ ada namanya inverse matrik, pengertian perkalian matrik. Siapa yang masih ingat perkalian matrik? Coba siapa yang masih ingat perkalian matrik berordo 2 kali 2? Ada yang tahu pengertian matrik? Coba Egi. Pengertian matrik untuk kali 2 adalah baris pertama pada matrik A dikali dengan kolom pertama pada matrik B. Ya, itu pengertian perkalian matrik berordo 2 kali 2. Pengertian matrik berordo 2 kali 2 itu baris pertama itu dikalikan dengan kolom pertama pada matrik B. Jadi untuk perkalian berordo 2 itu perkaliannya itu menggunakan sifat persegi. Ya, di situ sekarang kalau sudah tahu kita masuk ke determinan matrik. Ya, di determinan matrik ini kita kalian lihat itu di papan tulis itu. Itu determinan matrik berordo 2 kali 2. Di situ ada yang namanya tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu siswa dapat menentukan determinan matrik berordo 2 kali 2 dengan benar. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse matrik dengan tepat. Inverse matrik berordo 2 kali 2 dengan tepat. Pernahkah kalian mendengar suatu dalam kehidupan sehari-hari itu persamaan linier 2 variabel, ya? Di situ kita kaitkan dengan matrik. Kalian pernah melihat ini adalah buah-buahan, ya. Buah-buahan ini ada yang namanya mangga, pisang, apel, dan lain sebagainya. Di situ dalam matematika itu dalam suatu matrik itu ini dijadikan permasalahan dibentuk dalam model matematika. Misalnya di situ contoh pada kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan kegiatan jual beli. Pernah tidak kalian melakukan jual beli? Rumah siapa ada pohon mangga? Nah, pernah menjual mangga? Pernah. Ada pohon pisang? Pernah menjual pisang? Nah, di situ dalam kehidupan sehari-hari itu kita bentuk dalam suatu penyelesaiannya dalam matematika dalam bentuk
dan 3 kilo buah mangga sebesar 135.000. Kemudian Ibu Kristi pada toko yang sama membeli 3 kilo jeruk dan 5 kilo buah mangga, membayar sebanyak Rp145.000. Berapa harga per kilo jeruk dan mangga yang dijual pada toko tersebut? Jadi dia menanyakan berapa harga per kilo, bukan per buah. Ditanyanya berapa harga per kilo buah mangga dan buah jeruk. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan determinan dan impes materi. Karena kemarin kita sudah belajar tentang perkalian matrik, sekarang penjumlahan dan pengurangan matrik, sekarang determinan. Siapa tahu pengertian determinan? Katanya sudah membaca tadi di rumah. Siapa yang tahu pengertian determinan? Ya, silakan. Adalah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu materi. Berarti determinan itu suatu nilai yang dapat dihitung dari unsur persegi. Nah, itu untuk matrik Bobordo 2x2. Nah, di situ lagi ada impes matrik. Nah, di impes matrik itu apa rumus impes matrik? Siapa yang tahu impes matrik? Pengertian impes matrik? Ya. Impes matrik itu adalah kebalikan dari matrik determinan itu sendiri. Ya, itu namanya impes matrik. Nah, kita lanjutkan di situ ada ini contohnya tadi. Nah, ini determinan. Arti kalian tadi telah nyatakan determinan matrik Bobordo 2x2. Di situ jika suatu matrik A Bobordo 2x2, maka diagonal utama A dikali B dan diagonal kiri C dikali B, itu sehingga didapat rumus determinan. Jadi didapat rumus determinan AD dikurang dikali D dikurang B dikali C. Sudah tahu itu kan? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan impes matrik. Nah, di impes matrik itu matrik persegi memiliki impes, di mana matrik adalah kebalikan dari matrik tersebut. Jadi impes itu dia adalah kebalikan dari impes tersebut adalah sama dengan identitas. Dari situ ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan penggunaan impes matrik pada masalah kontekstual, pada kehidupan sehari-hari. Tadi kan kita sudah tahu ini penggunaan matrik itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Bagaimana mengaplikasikan matrik itu dalam kehidupan sehari-hari ya? Dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara menggunakan matrik dalam kehidupan sehari-hari. Yalah, tadi Arman membeli 1 pensil dan 3 penghapus, ya. Di situ sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus dengan harga 11.500. Jika Budi membeli pensil 5 dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Jadi cara mengerjakannya itu, pertama kita bentuk dalam model matematika. Pernah belajar sistem persamaan linear 2 variabel? Pernah kan? Kalau sudah pernah, itu dibentuk dalam model matematika. Setelah di model matematika, kita bentukkan dalam determinan, ya. Setelah determinan itu baru kita cari determinannya. Setelah itu baru kita mencari
Infos matrik. Dari infos matrik itu ya kita bisa melihat berapa harga satu pensil dan satu penghapus. Dari situ ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, di situ kalian bentuk kelompok. Ya, bentuklah kelompoknya. Berapa kelompok ini? 4 kelompok. Jadi bentuk 4 kelompok. Untuk dulu ya tadi bentuk 4 kelompok. Itulah kelompoknya. Kalau sudah ini bagikan LKPD-nya ya. Di situ coba perhatikan dulu LKPD-nya itu. Lembar kerja peserta didik. Di situ ada identitas sekolah, nama sekolah, mata pelajaran, di situ jurusan ya, kelas, materi pokok, infos matrik, gurunya ya, guru matematikanya. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah infos matrik Boordo 2x2 dengan benar. Ya, di situ unjuk kerja dan pengetahuan. Itu soalnya di situ Tina dan Tony, di situ baca unjuk kerjanya ya. Di situ ada petunjuk penyelesaian. Buatlah permisalan dari masalah di atas. Buat permisalan di situ ya. Itu sudah tuh buat model matematika. Itu 3, buatlah dalam bentuk matrik yang sesuai dengan model matematikanya. Carilah nilai determinan. Setelah itu selesaikan dengan rumus infos matrik. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya masalah yang ada di LKPD kalian masing-masing. Bang, kerjakanlah.
Oh ya soalnya tadi. Mana? Kasih jelaskan juga ya. Sabu. Awas keluar. Buat di sebelahnya itu. Tidak menyambung.
Bacakannya kan misalnya kami langsung tuh.
Jangan putar, jangan putar. Jangan Bandung. Tiga. Jam 9 tadi dia mulai 20 menit. Itu ke ini. Kita main di 20 menit. Ini berjuang.
dapat dimatikan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, marilah kita presentasikan ke depan setiap kelompoknya ya. Kita presentasikan ke depan setiap kelompoknya. Dimulai dari coba yang dari kelompok 1, dimulai dari kelompok sebelah sana, kelompok 4. Maju ke depan mempresentasikan perolehannya. Majulah ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mewakili presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang matrik tipe matrik. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Sri Fadilah sebagai pemaparan 1, dan yang kedua ada Jihad Ramadhani, yang ketiga ada Pada, dan yang terakhir ada Duta Hadawan. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Timur Ibadah. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di belakang saya ini ada jawaban dari kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang telah diberi oleh Bu Juni tadi. Agus membeli 3 baju dan 2 kaos dengan harga 280.000, sedangkan Ardi membeli 1 baju dan 3 kaos yang sama seharga 210.000. Berapa harga 6 baju dan 5 kaos? Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Harga 1 baju yaitu 280.000 dan harga 1 kaos yaitu 210.000.
Determinan 3 kali 3 dikurang 2 kali 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 9 dikurang 2. 9 kurang 2 hasilnya adalah 7. Jadi kita masuk ke rumus. 1 determinan 3 min 2 min 1 3. 280 dan adalah harga baju dan harga masaknya adalah 200. Jadi 3 kali 280 ini dapat hasilnya dari sini. 380 ini dapatnya dari sini. Nah, ditambah min 2 dikali 210. Min 2 dikali 210. Bawahnya min dikali 280. Ini ya minnya. 280 ditambah min ditambah 3 kali 280. 3 dikali 210. Jadi hasil dapat 840 ini 3 dikali 280 hasilnya 840.000. Ditambah min 2 dikali 210.000 hasilnya 420.000. Min 280 ini tetap. Ditambah 3 dikali 210.000 hasilnya 630.000. Hasil 830.000 ini hasilnya 840.000 dikurang min dikurang 420.000. Hasilnya yaitu 420.000. Min 280 ditambah 630.000 hasilnya itu 350.000. Jadi dapat 60 dan 50 ini adalah 430.000 dibagi 7 hasilnya 60.000. Dan 350.000 ini dibagi 3 dibagi 7 menjadi 50.000. Jadi harga 6 baju 6 dikali 60.000 hasilnya 360. Harga 5 kaos kaki 5 kaos 5 kali 60.000 sama dengan 250. Bisa dimengerti? Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 4, kelompok terakhir ya. Ini dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Itu hasil dari min 280 ditambah 630 sama dengan 450, bukan 350. Ini. Ya, Bu. Oh. Ya, mungkin mereka kurang teliti dalam membaca soal dan mengalihkan soal ya untuk kelompok 4. Coba teliti lagi dalam membaca soal dan cara mengerjakan langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Untuk itu, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 4 ya, hasilnya itu ada kekeliruan sedikit kata temannya tadi ya. Cara penulisannya itu mereka kurang teliti. Coba yang lain perhatikan lagi LKPD-nya. Kalau ada yang salah, ya silakan kelompok 4. Nih. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila kami ada salah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Maju ke depan. Mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yuni Satriana
sebagai guru pembimbing kita pada pagi hari ini dan teman-teman sekalian. Dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang invest dan determinant matrix. Sebelum itu perkenalkan saya Aditya Apriani sebagai moderator dan teman-teman saya yakni yang pertama Saputri, kedua Reva Mauli, tiga Kirana Larasati, keempat M. Egyansa, dan yang terakhir Stephen. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang soal cerita matrik yang akan disampaikan oleh Kirana Saputri. Karena saya persilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari kelompok kami. Berdasarkan soal cerita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa diketahui Ina membeli 5 buku dan 3 pulpen seharga 5.000. Sedangkan Tony membeli 3 buku dan 2 pulpen seharga 3.100. Yang ditanya harga dari 1 buku dan 1 pena. Nomor 1, jika dibuat permisalan, misal harga 1 buku sama dengan E dan harga 1 pulpen sama dengan D. Nomor 2, model matematikanya adalah 5 dikali 5X ditambah 3Y sama dengan 5.000 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 3.100. Jika dibuat dalam bentuk matrik yang bersesuaian dengan model matematikanya adalah 5, 3, 3, 2. Karena di sini bisa disimpulkan bahwa Ina membeli 5 buku dan 3 pulpen. Ditulis di atas. Sedangkan 3 dan 2 yang ini ditulis di bawah. Seharga 5.000 dan 3.100. Yang keempat, determinan dari matrik tersebut. Rumus determinan adalah AD dikurang BC. A, B, C, D. AD dikurang BC
D, min C dan D. Yang ini 2 dikali 5.000 ditambah min 3 dikali 3.100. Hasilnya 2 dikali 5.000 yang ini 10.000 dikurang 3 dikali 3 dikali 31 yang ini 9.300. Sedangkan yang ini min 3 dikali 5 sama dengan min 15 dan 5 dikali 3.100 sama dengan 15.500. 10.000 dikurang 9.300 yang ini 700. Min 15 dikurang ditambah 15.500 yakni 500. Jadi harga bukunya persatuannya adalah harga bukunya 700 dan harga pena 500. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Kalau tidak ada, coba lihat ini. Ini itu untuk satu pena dan satu pulpen. Jadi dia dari soal cerita ini dibuat model matematika, diselesaikan dengan determinan dan input matrik. Didapatlah itu harga satu pena dan satu pulpen. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anakku, di situ kalian sedang melihat presentasi dari dua kelompok. Di situ kalian sudah bisa menyelesaikan determinan dan input matrik itu dalam bentuk soal cerita. Kalau sudah itu selesai, silakan kumpul LKPD-nya. Silakan kumpul LKPD-nya. Jadi di situ dari pelajaran ini tadi matrik dan determinan dan input matrik itu ada yang bisa menyimpulkan. Nah, coba Intan simpulkan apa yang didapat dari pelajaran input dan determinan matrik. Dari pembelajaran hari ini, serta determinan dan input matrik dapat kami simpulkan bahwa determinan dan input matrik dapat menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu determinan dan input matrik itu dapat menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan kepada. Bella, di situ kelebihan dari pelajaran matrik determinan dan input matrik itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyelesaikan masalah soal cerita dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di situ ini mungkin kalian bisa mempelajari untuk pelajaran yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang matrik Bordeaux 3 kali 3. Untuk itu kalian baca buku di rumah, baca di perpustakaan untuk matrik Bordeaux 3 kali 3. Nah, di sini ada refleksi. Kalian buat refleksi diri ya untuk tanggapan kalian terhadap ibu yang sedang mengajar kalian ya, refleksi. Jadi ini ibu beri refleksi. Refleksi ini kalian tulis tentang apa yang
Kumpul-kumpul ya, kita nulis ya. Sudah kumpul kembali refleksinya. Kalau sudah, baiklah pertemuan kita akhiri sampai di sini. Mungkin minggu depan atau lain kali kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di mana ya? Aku ni ya. Punya, oi. Oi, apa Pak? Ini. Im, Pak. Im.